Bang beneran mau insap? Iya, gue insap. Ya, insap lagi ya. Pemirsa, Anda senang mendaki gunung? Ya, menikmati keindahan alam dari puncak gunung menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan, bukan? Namun tahukah Anda saat mendaki gunung sesungguhnya Anda sedang mempertaruhkan diri Anda kepada maut? Seperti yang dialami oleh beberapa pendaki yang hilang di gunung Indonesia berikut ini. Dan inilah kisah para pendaki yang hilang di gunung Indonesia versi on the spot. Dua orang pendaki bernama Prima Angga Wahyu Setiawan dan Inggil Pangestu tersesat dan hilang kontak selama beberapa hari di Gunung Merbabu. Mulanya rombongan pendaki yang terdiri dari 12 orang ini melakukan pendakian ke Gunung Merbabu bulan Mei 2017 lalu. Usai melakukan pendakian, mereka kembali menuju base camp Cunto. Saat turun dari pos 3, Angga dan Inggil mendahului rombongan. Namun keduanya tidak kunjung tiba di base camp. Ketua rombongan Bayu langsung memberitahukan warga jika kedua temannya belum turun. Keduanya ditemukan di lereng jurang puncak Watu Gubuk. Tim SAR pun segera melakukan evakuasi dari dasar jurang sedalam 400 meter. Angga ditemukan dalam keadaan sehat, sedangkan Inggil mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Pengalaman berkemah di Segara Anak mungkin menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus pengalaman terakhir yang bisa dinikmati oleh Taufik Budi Prasetyo. Pasalnya, ia ditemukan tewas saat berendam air panas di Segara Anak, Gunung Rinjani, Lombok. Bermula ketika 3 orang mahasiswa melakukan pendakian ke Gunung Rinjani selama 3 hari 2 malam. Setibanya di puncak Pelawangan, mereka melanjutkan perjalanan menuju Segara Anak dan menginap di Danau Kawah Gunung Rinjani yang indah. Taufik bersama Ali mengambil air di sumber mata air. Usai mengambil air, mereka tidak langsung kembali ke tenda. Mereka mengambil beberapa foto bersama sesaat sebelum Taufik mengajak Ali untuk berendam air panas di sekitar Segara Anak. Ali tidak lantas mengikuti kemauan Taufik. Ia kembali ke tenda terlebih dulu untuk menyimpan air dan meninggalkannya seorang diri. Tak lama berselang, saat Ali kembali, Taufik sudah menghilang. Pencarian pun dilakukan oleh petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan para pendaki di sekitar Segara Anak. Naas, saat ditemukan keesokan harinya, Taufik sudah tidak bernyawa di salah satu sumber air panas Segara Anak. Mahasiswa asal Jakarta tersesat saat mendaki Gunung Gede karena melewati jalur terlarang. Rombongan yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 13 orang laki-laki ini hendak melakukan ospek di Gunung Gede, Jawa Barat. Namun tujuan mereka melakukan ospek tidak diketahui oleh petugas. Mereka hanya melapor hendak melintas saja. Kabar menghilangnya rombongan pendaki ini diketahui dari pihak Camat Cisarua. 2 orang dari rombongan turun menemui warga dan meminta bantuan karena salah satu temannya bernama Edward meninggal karena hipotermia dan asma. Saat ditemukan, rombongan berada di puncak Joglo Gunung Gede, di perbatasan antara hutan Gunung Mas dan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Warga negara Jerman Walter Klaus ditemukan tewas setelah dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebelum dinyatakan hilang, Klaus menginap di sebuah hotel Sibayak. Ia diketahui akan melakukan pendakian ke Gunung Sibayak seorang diri.
1 hari berselang, Klaus tidak kunjung kembali ke kamar yang disewanya. Pihak hotel melaporkan hal tersebut ke polisi sektor Brastagi, Kabupaten Karo. Sepekan setelah proses pencarian, jasad Klaus justru ditemukan 20 km dari tempat terakhir terlihat, yaitu di air terjun 2 warna Sibolangit. Sekelompok mahasiswa pencinta alam Universitas Metodis Indonesia menemukan jasad Klaus terhimpit batu dan terendam air terjun dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kaki kiri Klaus putus semata kaki dan kulit kepala hampir terkelupas. Saat ditemukan, ia juga tidak mengenakan pakaian. Hilang saat melakukan pendakian juga pernah dialami oleh Rizal Arianto dan Saiful Anwar saat mendaki gunung tertinggi di Jawa Tengah, Gunung Selamet. Mulanya Rizal dan Saiful melakukan pendakian bersama rombongan sebanyak 14 orang. Namun ke-12 temannya memutuskan untuk turun karena hujan deras dan angin sangat kencang. Namun keduanya tetap melanjutkan perjalanan dengan membawa perbekalan seadanya. Rizal dan Saiful sudah diperingatkan agar tidak melanjutkan pendakian karena cuaca di atas sedang sangat ekstrim. Namun keduanya tidak mengindahkan nasihat pemandu yang hendak turun. Mereka justru berkilah sudah terbiasa mendaki Gunung Selamet. Sikap sombong yang dimiliki keduanya membawa mereka kepada penyesalan. Saat hampir mendekati puncak, di batas vegetasi, keduanya bingung tidak tahu jalan pulang melalui jalur ke Dawung karena terhalang kabut yang sangat tebal. Mereka pun turun melalui jalur pendakian Guci. Mengetahui keduanya tidak kunjung turun, tim SAR gabungan melakukan pencarian. Proses pencarian beberapa kali terhambat karena hujan badai. Hingga hari kelima, akhirnya mereka ditemukan di jalur pendakian Guci. Saat ditemukan, keduanya dalam kondisi yang memprihatinkan. Diduga kehabisan makanan, keduanya terlihat sangat lemas, syok, dan dalam kondisi hipotermia. Hilangnya seorang pendaki juga pernah terjadi di Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Kejadian di awal tahun 2017 ini cukup menyisakan banyak tanya. Kejadian bermula saat Arif Prabowo bersama 8 orang temannya merayakan tahun baru di gunung dengan ketinggian 2.443 meter di atas permukaan laut tersebut. Setelah puas menikmati malam pergantian tahun, mereka memulai pendakian dengan formasi lengkap. Namun baru berjalan sekitar 500 meter, Arif tidak terlihat dalam barisan. Teman-temannya mengira Arif buang air kecil dan tetap melanjutkan perjalanan. Sejam berselang dari setibanya mereka di puncak Ijen, Arif tak kunjung tiba. Rekan-rekan Arif memutuskan kembali turun menyusuri jalur pendakian dengan harapan menemukan Arif. Namun nihil, Arif menghilang. Pencarian pun dilakukan selama 30 jam hingga Arif ditemukan. Aneh, saat Arif ditemukan, Arif dalam keadaan linglung dan hanya mengenakan pakaian dalam. Penasaran kemana saja saat Arif menghilang, para penambang menanyakan hal tersebut. Arif bercerita, sebelum Arif menghilang, ia sempat dikawal oleh 3 orang polisi dengan menggunakan pedang. Kisah pendaki hilang di Gunung Indonesia juga pernah terjadi di gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru. 3 orang pendaki dikabarkan hilang karena tersesat saat melakukan pendakian. Ketiga pendaki tersebut bernama Joko Rubianto, Charles Simbolon, dan Abdul Rohman. Kejadian bermula saat ketiganya memasuki batas vegetasi saat menuju puncaknya para dewa tersebut. Karena badai hujan di puncak Mahameru sehingga menimbulkan kabut tebal di bawahnya, mereka pun mengurungkan niat untuk melanjutkan mendaki. Mereka memilih untuk turun, namun ternyata mereka melewati jalur yang berbeda. Kabar tersesatnya mereka didapat dari salah seorang kerabatnya di Surabaya yang sempat mendapatkan pesan singkat jika ketiganya tersesat di Semeru. Tim SAR gabungan pun langsung melakukan pencarian dan menemukan mereka di sekitar tebing Aru Blok Blang 75.
Beruntung ketiganya dalam keadaan selamat saat ditemukan. Pemirsa, itulah kisah para pendaki yang hilang di Gunung Indonesia. Jika Anda hendak melakukan pendakian, sebaiknya Anda tetap waspada dan mentaati segala peraturan agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya masih ada kisah lainnya yang tak kalah menarik. Tetap di On The Spot. Sebagian dari kita menganggap bahwa sumpah pocong merupakan sesuatu yang misterius dan menyeramkan. Namun tahukah Anda bahwa sebenarnya sumpah pocong merupakan salah satu cara yang ampuh dalam menyelesaikan gesekan yang terjadi dalam masyarakat? Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi dalam Misteripedia Sumpah Pocong. Tetap di On The Spot.